Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Randi Putra Ismail. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo dan kali ini saya mendapatkan tugas mewawancarai salah seorang masyarakat Madura asli terkait dengan karakteristik dari masyarakat Madura itu sendiri. Baik, jadi langsung saja. Sekarang saya sudah berada dengan Mbak Amelia Donanto. Betul ya Mbak, namanya ya Mbak? Iya, oke, betul. baik. Mohon kesediaannya ya Mbak. Langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pendapat Anda terkait kesehari-harian masyarakat Madura? Oke, baik. Jadi keseharian orang Madura itu biasanya bekerja ya, dari pagi itu pergi ke sawah untuk bertani. Sedangkan ada juga yang pergi ke laut untuk nelayan. Jadi ada sebagian orang yang bekerja seperti itu dan ada sebagian orang yang tidak bekerja seperti itu. Oh iya. Kalau untuk menurut Mbak sendiri ya, kalau karakteristik dari orang Madura itu dia gimana? Keras kah atau sopan santun kah atau bagaimana? Jadi orang Madura itu dikenal sebagai orang yang keras, berwatak keras. Oke. Jadi mungkin orang di luar Madura itu menganggap orang Madura itu keras karena mungkin dilihat dari cara berbicaranya, logatnya, dan lain sebagainya. Tapi mungkin orang Madura itu berlogat Madura yang bisa dikatakan nyolot, bentak, tapi itu sebenarnya tidak. Oh gitu. Tidak. Itu mengandung bahasa yang sebaliknya gitu, sangat lembut gitu. Mungkin sudah terbiasa ya orang Madura berbicara seperti itu gitu. Oh iya begitu ya Mbak. Lanjut Mbak. Oh iya, oke lanjut Mbak. Jadi tidak semua orang Madura itu berwatak keras sih. Jadi ada sebagian lingkungan yang dimana orang tersebut itu bersifat keras, ataupun ada lingkungan lain juga yang mungkin sebaliknya. Gitu. Tidak semua orang Madura itu berwatak keras. Begitu. Oh berarti kalau nadanya agak sedikit tinggi bukan berarti itu marah ya? Tergantung. Oh tergantung ya. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya Mbak, pertanyaan ketiga, bagaimana cara membuat sapi bisa lari dengan cepat pada saat pelaksanaan lomba keraban sapi? Nah, apakah menurut Mbak itu tidak termaksud menganiaya hewannya? Mungkin kalau apa yang dilakukan seperti itu? Itu budaya-budaya yang ada di Madura ya. Iya. Sebenarnya ada banyak kebudayaan yang ada di Madura ini. Salah satunya adalah karapan sapi. Iya. Nah, karapan sapi itu saya sedikit menjelaskan ya. Jadi karapan sapi itu adalah budaya suku Madura yang digelar atau dilaksanakan setiap 1 tahun sekali pada bulan tertentu, yaitu bulan Agustus atau bulan September. Nah, pada perlombaan ini, sepasang sapi itu menarik semacam kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan sepasang sapi-sapi yang lain. Gitu. Jadi, lomba pacuan ini dapat berlangsung sekitar 10 detik sampai 1 menit, kalau nggak salah. Jadi gitu. Untuk tadi itu apa pertanyaan, untuk membuat sapi itu larinya jadi cepat, sangat kencang, itu dengan cara memukul atau menusuk sapi dari belakang gitu. Terus gimana tuh Mbak? Apa nggak kasihan tuh diperlakukan seperti itu, atau memang sapinya udah kebal sama yang begituan? Kalau menurut jadi mungkin Mbak. Untuk sapinya sendiri ya, untuk sapinya sendiri sudah dilatih begitu setiap harinya. Oh, memang kalau menurut saya sih iya,
Iya, kalau menurut saya sih ini termasuk menganiaya sebuah hewan ya. Soalnya itu seekor hewan. Soalnya itu sudah menyiksa atau menyakiti hewan gitu loh. Ya, ini sudah mau bagaimana lagi? Ini sudah kebudayaan Madura dari nenek moyang kita gitu. Iya. Ya begitu ya Mbak. Mungkin sapinya juga sudah bisa beradaptasi kalau tinggalnya di Madura. Oh siap-siap aja. Mungkin kita akan dibuat seperti ini. Gitu. Selanjutnya, Mungkin ya. bagaimana pendapat Anda terkait budaya carok? Apakah ada hukuman yang berlaku jika ada korban jiwa yang berjatuhan? Carok itu kalau di Madura termasuk budaya ya. Jadi saya sedikit akan menjelaskan terkait carok. Jadi carok itu tradisi. Jadi carok itu dilakukan duel sampai mati dengan menggunakan senjata tajam yang dinamakan celurit. Jadi orang Madura itu memiliki watak keras yang mengedepankan. Jadi kalau terjadi carok itu biasanya menyangkut permasalahan seperti harga diri, kehormatan, dan perselingkuhan gitu. Begitu ya. Iya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang saya temui ya di Madura ini. Pasti ada korban yang meninggal dan pasti yang masih hidup itu akan mendapatkan hukuman di sini. Soalnya kan di sini adalah negara hukum kan. Jadi mau tidak mau ya itu harus dihukum. Gitu. Oh, tapi orangnya memang sudah siap ya untuk dihukum. Artinya walaupun sudah tahu ada hukumannya, mereka tetap lakukan itu. Iya, tetap melakukan. Nah itu orang Madura, egonya itu tinggi, selalu mengedepankan ego gitu, demi harga diri gitu. Meskipun mayoritas suku Madura ini beragama Islam, namun secara individual, individual, banyak yang masih memegang tradisi carok. Ya, kalau dari Mbaknya sendiri kira-kira gimana ya? Kalau misalnya Mbaknya di posisi itu, apa mau melakukan carok juga atau gimana? Jadi kan sudah saya jelaskan ya, Kak tadi, watak dari seorang Madura itu berbeda-beda. Jadi tergantung orang tersebut sih berwatak keras atau tidak gitu. Dan ingin melakukan tradisi carok ini atau tidak gitu. Jadi tidak semua orang Madura ini mengedepankan atau melakukan carok gitu. Iya. Kalau saya sendiri punya masalah seperti itu ya menyelesaikan dengan baik-baik. Iya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin, bagaimana pendapat Anda terkait karakter masyarakat Madura di tiap kabupaten? Apakah tiap kabupaten itu punya karakteristik yang berbeda-beda? Soalnya saya lihat, bukan saya lihat ya, tapi saya dengar ada di salah satu daerah itu ada budaya seperti tidur di atas pasir yang beralaskan pasir kalau nggak salah. Nah itu gimana tuh pemahamannya tuh? Jujur ya Kak, meskipun saya orang Madura, saya juga belum mendengarkan istilah itu. Tidur di atas pasir itu saya belum mendengar sama sekali. Iya. Soalnya kemarin. Jadi untuk lanjutkan. Jadi untuk watak dari orang Madura itu tersendiri ya berbeda-beda di setiap kabupatennya itu. Ya, jadi kemarin itu sempat ada salah satu dosen mengatakan bahwasanya di salah satu daerah itu ada tradisi dari Madura tidur di atas pasir. Tapi itu di kabupaten mana ya? Tidak, saya juga kurang hafal namanya. Cuman sempat disinggung seperti itu. Jadi kami penasaran
apa sih asiknya tidur di pasir gitu, seperti itu. Dan biasanya kalau orang tidur ya di bolsak, di spring bed, ini mah tidur di pasir begitu. Ya, jadi seperti itu, Mbak. Mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya, Mbak. Baik, Saya terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya Randi Putra Ismail. Eh, Mohon undur diri ya, Mbak ya. iya, Salam dari Gorontalo untuk Mbak Dona dan teman-teman lain, ya teman-teman Madura seperti itu. Terima kasih, Mbak. iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin matikan ya, Mbak. Iya, iya Kak. Ya.